Saudara, nasib tragis dialami Dwinta Anggari. Dewinta Anggari, cucu komedian legendaris Betawi Mpok Nori. Hello guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalian pernah nggak ngerasa cemburu dengan pasangan kalian? Kalau kalian ngerasa cemburu, biasanya kalian bakal ngapain nih? Semoga kalian nggak ngelakuin hal yang dilakuin sama pelaku di kisah kita kali ini ya. Jadi, suatu hari ada sebuah bus yang melaju di jalan tol Tangerang Merak Banten dicegat oleh polisi. Penumpang bus saling noleh nih, kebingungan ada apa. Nggak lama, polisi naik ke dalam bus itu, lalu membawa keluar seorang WNA Irak yang nyempil di tengah-tengah rombongan. Kamu ditangkap, kata polisi sebelum bawa WNA itu turun dari bus. Penangkapan itu polisi lakukan karena menduga WNA Irak ini ada hubungannya nih dengan pembunuhan seorang perempuan WNI. Setelah diinterogasi, akhirnya WNA Irak itu ngaku cuy, kalau emang bener dialah yang udah ngebunbun mantan istrinya sendiri. Hal itu dia lakukan karena adanya kecemburuan dan kecurigaan nih yang udah lama dia pendam. Ini bukan rekayasa, ini adalah kisah nyata yang lagi trending beberapa hari ini. Inilah kisah dari seorang WNA Irak yang ngebunbun mantan istrinya sendiri karena diduga ada rasa cemburu. Kasus ini trending di media sosial karena ngelibatin cucu dari seniman legendaris asal Betawi, yaitu Mpok Nori. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian gak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton. Seperti biasa, sebelum masuk ke kronologinya, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Pertama, kita kenalan dengan korbannya dulu. Dwinta Anggari, atau biasa dipanggil Dwinta, adalah seorang perempuan Indonesia berumur 37 tahun. Dwinta juga dikenal sebagai cucu dari almarhumah seniman Betawi, yaitu almarhumah Mpok Nori. Nah, buat yang belum tahu siapa itu Mpok Nori, sini saya kasih tahu dulu ya. Jadi, Mpok Nori adalah seniman sekaligus pelawak asal Betawi. Beliau mulai karirnya itu dengan main lenong di jalan-jalan sampai pada akhirnya bisa manggung di acara TV komedi nasional kayak Opera Van Java atau OVJ cuy. Nah, gen milenial mungkin tahu ya siapa Mpok Nori ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke kisahnya Dwinta. Jadi, sekitar tahun 2007, Dwinta ini sempat jadi TKI ke Malaysia cuy. Nah, di sana dia kerja selama sekitar 4 tahunan sebelum balik lagi ke Indonesia. Saat di Indonesia, Dwinta akhirnya menetap nih di sebuah kontrakan di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Setelah tinggal di Indonesia, Dwinta juga mulai kerja lagi tuh. Dia kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan menjadi chef di dapur MBG. Kerjaan itu ngebuat Dwinta ini jadi dikelilingi banyak orang dan punya banyak teman. Di lingkungan keluarganya, Dwinta dikenal sebagai orang yang baik dan pekerja keras. Selain itu, dia juga dikatakan sebagai orang penurut dan anti cibiran. Katanya, kalau Dwinta dicibir sama orang lain, dia hanya akan bahas cibiran itu pakai senyuman dan ngelanjutin hidupnya seperti biasanya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan pelaku dari kasus ini cuy. Rashad Fouad Tarik Jamel, atau yang dikenal dengan Fuad. Dia adalah seorang WNA Irak berusia 49 tahun. Terus, nggak banyak yang diketahui nih tentang asal-usul si Fuad di negara asalnya kayak gimana. Tapi, saat ada di Indonesia, dia dikenal sebagai orang yang nada bicaranya itu tinggi cuy. Kayak orang lagi marah-marah gitu. Dia kabarnya udah menetap di Indonesia selama 8 tahun. Tapi walaupun udah netep 8 tahun di Indonesia, si Fuad gak fasih bicara bahasa Indonesia sama sekali. Hal ini ngebuat orang-orang kalau komunikasi sama dia itu jadi tambah susah cuy. Terus karena Fuad pergi ke Indonesia untuk nyusulin si Dwinta, jadi kemungkinan dia langsung tinggal di daerah tempat tinggalnya Dwinta
sebelum mereka tinggal bersama sebagai suami istri sah itu. Nah, sebenarnya gimana sih kejadian itu bisa terjadi? Kok bisa akhirnya Fuad ngebun-bun mantan istri sirinya sendiri? Apalagi Fuad itu ke Indonesia cuma buat bersama dengan si Dwinta kan? Oke cuy, kita langsung saja masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kisah ini dimulai dari pertemuan Dwinta dengan Fuad di Malaysia. Saat itu, Dwinta kerja sebagai TKW di sana. Dan entah ceritanya gimana nih, akhirnya mereka ketemu dan saling suka. Tapi setelah sekitar 4 tahun di Malaysia, Dwinta itu akhirnya mutusin buat balik ke Indonesia. Fuad yang mungkin serius banget sama Dwinta, dia milih tuh buat nyusulin Dwinta ke Indonesia. Terus di Indonesia, Fuad akhirnya ngelamar Dwinta jadi istrinya. Tapi pernikahan mereka nggak sah secara hukum ya cuy. Karena mereka ini hanya nikah siri. Nikah siri itu pernikahan yang sah cuman secara agama aja. Nah, karena saat itu Dwinta ini juga suka sama si Fuad, jadilah Dwinta nerima tuh lamarannya si Fuad. Terus mereka tinggal bersama di kontrakannya Dwinta. Mereka sempat tinggal di kawasan Puncak Bogor, Cianjur, Jawa Barat, sebelum pindah ngontrak di kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur itu. Terus nih, setelah nikah, ternyata hubungan mereka nggak baik-baik aja. Pak RT yang ngurus daerah, termasuk ngurus kontrakannya Dwinta, sering terima kabar kalau belakangan itu mereka sering cekcok dan adanya KDRT di dalam rumah kos mereka cuy. Percecokannya sering terjadi, terutama sejak 25 Oktober 2025, tepatnya saat hubungan mereka mulai merenggang. Dwinta dan Fuad ini sering cekcok karena katanya Fuad cemburuan tuh sama si Dwinta. Hal ini karena dia kerap mergokin Dwinta jalan sama cowok lain. Terus dia juga ngerasa parno mungkin ya. Karena sejak kerja di dapur MBG, Dwinta jadi banyak punya temen cowok tuh. Nah, pada bulan Februari 2026, Fuad dan Dwinta itu cekcok lagi cuy. Cekcok kali ini lebih besar dan Fuad saat itu lebih marah sampai-sampai dia ngeluarin kata-kata talak dari mulutnya. Menurut kakak Dwinta, kalau udah keluar kata talak dari mulut seorang pria, maka pernikahan itu udah selesai juga secara agama. Jadi keluarga mereka udah nganggep tuh kalau mereka ini adalah mantan suami istri saat itu. Terus mereka mutusin tuh Fuad dan Dwinta udah nggak boleh tinggal bareng lagi. Tapi si Fuad nolak tuh disebut mantan suaminya Dwinta. Dengan alasan kalau dia nyebut talak waktu itu cuma karena kebawa emosi. Tapi keluarganya Dwinta tetap kekeh kalau mereka udah cerai dan nyuruh mereka buat pisah tempat tinggal. Dwinta juga kabarnya setuju tuh buat pisah dari Fuad dan udah nggak mau lagi diajak balikan sama si Fuad. Tapi Fuad dengan keras kepalanya terus ngeyakinin Dwinta dan keluarganya kalau dia nggak bermaksud buat ngajak Dwinta itu cerai. Fuad ini sampai ngelakuin cara yang ekstrim buat ngeyakinin kalau dia sama Dwinta ini belum cerai. Jadi pernah suatu hari si Fuad itu ngancem Dwinta dan keluarganya kalau dia bakalan diri kalau mereka masih bilang Fuad dan Dwinta udah bercerai. Saat itu Fuad berani ngegores-gores tangannya pakai pisau buat buktiin tuh kalau dia akan benar-benar bunuh diri. Ibu Dwinta yang ngelihat Fuad kayak gini langsunglah menghubungi polisi cuy. Fuad yang takut berhadapan sama polisi pun milih kabur waktu itu. Terus saat itu juga si Fuad mau nggak mau akhirnya pisah tempat tinggal dari Dwinta dan tinggal di kontrakan lain. Tapi ternyata kontrakan lainnya itu masih deket dari kontrakannya si Dwinta. Jadinya Fuad ini masih bisa sering tuh buat nyamperin Dwinta dan minta rujuk lagi. Sekaligus nuduh-nuduh Dwinta selingkuh. Nah, pada tanggal 19 Maret 2026, Fuad ngeliat Dwinta lagi jalan tuh sama cowok lain di sebuah pasar.
Di sana Fuad pun langsung nyamperin Dwinta dan cowoknya. Terus mereka sempat bertengkar di sana. Udah gitu mereka pisah menuju tempat masing-masing. Di jam 10 malam di hari yang sama, Fuad balik lagi ke kontrakannya Dwinta. Dan dia lihat lagi cowok yang sama tadi itu ada di dalam kontrakannya Dwinta. Ributlah lagi tuh mereka malam itu. Lalu akhirnya Fuad pulang juga ke kontrakannya. Dan di kontrakannya dia merenung. Tapi renungannya bukannya ngebuat dia makin besar hati, melainkan malah buat amarah di hatinya itu makin besar cuy. Atas dorongan emosi, Fuad pun pergi tuh ke kontrakannya Dwinta lagi. Sampai di sana Dwinta udah sendirian atau nggak lagi sama cowok yang di pasar itu tadi. Fuad pun ngetuk pintu kontrakannya Dwinta. Dan Dwinta ngebukain pintu kontrakannya. Saat itu Fuad dan Dwinta sempat cekcok lagi sebelum Fuad mencekik si Dwinta. Dwinta yang pun ketakutan dan jadilah dia ngelawan dengan berontak dan mukul balik si Fuad. Nah karena si Dwinta itu ngelawan, jadinya Fuad ini panik cuy. Di situ dia pun ngambil pisau yang udah dia siapin dari tempat tinggalnya. Terus pakai pisau itu buat menyayat lehernya si Dwinta. Di situ Dwinta ini langsung kehilangan banyak darah. Terus jatuh ke lantai dan meninggal dunia. Setelah ngebun-bun Dwinta, Fuad langsung ganti bajunya yang udah dia siapkan itu. Terus naruh pisau berlumuran darah itu aja di atas rak sepatu. Setelah itu, dia pergi lari dari kontrakannya si Dwinta cuy. Ada beberapa sumber yang bilang kalau Fuad ini udah ngerencanain pembunuhannya sejak lama. Karena dia udah mengintai kontrakannya Dwinta sejak hari-hari sebelum terjadinya kejadian itu. Tapi sampai saat ini, apakah pembunuhan itu berencana atau tidaknya? Menurut kepolisian, itu masih belum pasti ya. Nah singkat cerita, beberapa hari kemudian, tepatnya pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2026, pihak keluarga khawatir tuh. Karena mereka nggak bisa ngehubungin Dwinta sejak 2 hari yang lalu. Akhirnya karena kontrakan Dwinta itu deket sama rumah keluarganya, ibunya Dwinta pun ngeceklah ke sana. Setelah sampai kosannya Dwinta, ibunya Dwinta langsung panik cuy. Saat nemuin pintunya Dwinta dikunci. Dan saat dipanggil juga, Dwinta itu nggak nyaut-nyaut. Akhirnya dia nyuruh anaknya yang lain buat masuk lewat jendela. Dan saat itulah jasad Dwinta yang terlentang di lantai dengan darah yang udah mengering ditemukan. Kawasan Bambu Apus yang tadinya tentram pun akhirnya panik karena penemuan jasad Dwinta itu. Mereka nggak ada yang berani nyentuh jasadnya Dwinta. Mereka cuma bisa nungguin pihak kepolisian buat nyelesain kasus itu. Nggak lama datanglah pihak kepolisian dan Dwinta udah dinyatakan meninggal dunia. Terus pihak kepolisian pun langsung gercep tuh buat nyari keberadaan si Fuad. Yang diduga adalah dalang dibalik meninggalnya si Dwinta. Fuad waktu itu lagi berupaya kabur ke Sumatera. Niatnya si Fuad ini dia mau kabur dulu ke Sumatera, terus menetap di sana sampai situasinya udah memungkinkan buat dia balik lagi ke negara asalnya, yaitu Irak. Tapi di hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026, polisi berhasil nangkep si Fuad nih saat dia ada di bus dalam perjalanan ke Sumatera. Tepatnya saat bus itu ada di jalan tol Tangerang Merak Banten. Saat ditangkap polisi pun si Fuad nggak ngelakuin perlawanan sama sekali. Polisi langsung ngamanin Fuad dan melakukan interogasi lebih jauh. Dari interogasi itu Fuad pun ngaku kalau emang dialah yang udah ngebun-bun mantan istri serinya Dwinta. Tapi dalam keterangannya, Fuad masih tetap nyebut si Dwinta ini sebagai istri sirinya cuy. Terus dia juga ngaku kalau dialah yang ngebun-bun Dwinta karena motif cemburu.
Dari keterangan kepolisian, Fuad saat ini sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka utama. Dan jika di persidangan nanti Fuad terbukti bersalah, maka dia akan dijerat dengan pasal 458, subsidiar pasal 468, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara minimal 15 tahun hingga maksimal seumur hidup atau hukuman mati jika terbukti itu adalah pembunuhan berencana. Dan pihak kepolisian masih mendalami kasus ini ya. Kabarnya pihak kepolisian akan mengundang keluarga Dwinta buat dimintai keterangan untuk mencocokkan keterangannya dengan keterangan si Fuad. Nah, itu adalah update terakhir yang berhasil kita dapatkan dari kasus ini. Dan kasus ini masih ada di tahap penyelidikan lebih lanjut. Jadi, mari kita tunggu sama-sama kelanjutan dari kasus ini ya. Dan jika kasus ini nanti sudah ada update, maka kita akan update juga ya cuy. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah jagalah emosi. Jangan sampai karena emosi kita akhirnya melakukan suatu hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian, apakah tindakan Fuad udah benar secara dia melakukan hal itu karena dia disakiti oleh wanita yang dicintainya itu? Atau apakah di sini Fuad yang salah karena cemburu butanya Fuad yang tak terbukti itu? Dan menurut kalian, hukuman apa yang pantas untuk Fuad cuy? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan di bawah seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!